Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Baik, perkenalkan nama saya Hamdi Marius, jurusan Teknik Elektro, program studi D3 Teknik Listrik, BP 1901031020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana cara taharah atau bersuci menurut baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana cara taharah atau bersuci menurut baginda Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya saya akan membahas apa itu taharah. Taharah menurut bahasa itu membersihkan kotoran, sedangkan menurut istilah menghilangkan najis, hadas, dan kotoran dari tubuh yang menyebabkan seseorang tidak sahnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ulama yang berpendapat tentang taharah ini, ada 4 ulama. Yang pertama itu ulama Hanafiyah. Menurut beliau taharah secara syariat itu membersihkan dari hadas dan qabat. Yang kedua itu ada ulama Hanabilah. Taharah itu tinjauan syariat adalah mengangkat hadas dan yang semisal dengannya serta menghilangkan najis gitu. Terus yang ketiga itu ada ulama Malikiyah. Menurut beliau taharah itu karakter hukum yang wajib bagi solat, sehingga diperbolehkan untuk memakai pakaian yang dibawanya dengan tempat yang terdapat solat di dalamnya gitu. Dan yang keempat itu ada ulama Syafi'iyah. Ya, juga ada ulama Syafi'iyah ini berpendapat ada 2 makna tentang taharah ini. Yang pertama itu maknanya pekerjaan yang menjadikan solat itu sah. Yang kedua itu mengangkat hadas atau menghapus najis gitu. Dalil untuk tentang taharah ini ada di dalam Al-Quran. Yang pertama itu ada dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat ke-6. Dan yang kedua itu ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Dan ada juga hadis yang menyatakan tentang taharah ini dengan yang artinya Allah tidak akan menerima solat yang tidak dengan bersuci. Hadis riwayat Muslim. Jenis taharah ini ada 2. Yang pertama itu bersuci dari hadas. Bersuci dari hadas ini contohnya wudu, mandi, dan tayamum. Dan yang kedua itu jenis taharah bersuci dari najis. Bersuci dari najis untuk mensucikan badan, pakaian, tempat dari najis dengan air yang suci dan mensucikan, atau dengan benda-benda yang keras seperti batu, kayu, dan lainnya. Perbedaan hadas dan najis ini terletak ada tiga perbedaan hadas dan jenis. Dari segi definisinya itu sudah jelas perbedaannya, yaitu hadas merupakan suatu keadaan tidak suci menyebabkan seseorang tidak boleh melaksanakan solat, tawaf, atau yang lainnya. Sedangkan najis itu suatu keadaan kotor tidak suci menyebabkan seseorang terhalangnya seseorang melaksanakan ibadah kepada Allah. Dan yang kedua itu dari segi bentuknya itu sudah berbeda itu. Untuk hadas itu terletak pada proses yang dilakukan seseorang, sedangkan najis itu berupa bentuk, bukan pada proses tetapi pada benda atau barangnya, seperti contohnya air kencing, kotoran binatang, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga itu perbedaannya dari bentuk jenisnya. Dari bentuk jenisnya itu hadas ada 2 jenis, yaitu hadas besar dan hadas kecil gitu. Dan untuk najis ada 3 jenis najis. Yang pertama itu najis mukhaffafah, najis mukhalazah, dan najis mutawasitah. Itu perbedaan hadas dan najis, teman-teman. Itu masuk untuk macam-macam najis. Untuk macam-macam najis itu ada 3 tadi. Yang pertama itu najis mukhalazah, yaitu najis berat. Untuk
najis berat ini, untuk cara mensucikannya dengan 7 basuhan setelah menghilangkan lainnya. Bentuk najisnya menggunakan air ataupun air yang dicampurkan dengan tanah. Contohnya menyentuh babi atau terkena air liur anjing baik sengaja maupun tidak sengaja gitu. Yang kedua itu najis mukafafah, najis ringan. Najis mukafafah ini najis ringan. Cara mensucikannya dengan mengalirkan air pada najisnya dengan hilang lain-lainnya. Bentuk najisnya atau cukup dengan memercikan air ke bagian tubuh badan yang terkena najis gitu. Contohnya air kencing bayi laki-laki belum berusia 2 tahun gitu. Dan yang ketiga itu macam-macam najis, itu najis mutawasitah. Najis mutawasitah ini itu najis sedang. Cara mensucikannya yaitu harus membersihkan najis sampai tuntas gitu, tanpa ada bekas yang melekat. Contohnya kotoran manusia, darah haid, nanah bercampur darah itu. Tadi untuk menghilangkan hadas itu ada 3 tadi, wudhu, mandi dan tayamum. Yang pertama itu wudhu. Kita bahas tentang bagaimana cara wudhu itu. Menurut bahasa wudhu itu artinya bersih, baik atau murni gitu. Sedangkan secara fikih wudhu itu menggunakan air pada anggota tubuh tertentu dan dibuka dengan niat gitu. Untuk syarat wudhu itu ada 5. Yang pertama itu Islam, mumayyiz, artinya bisa membedakan yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Yang ketiga itu tidak berhadas besar. Yang keempat itu menggunakan air suci dan mensucikan. Yang kelima itu tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit. Dan ada juga untuk rukun wudu. Rukun wudu itu yang pertama itu niat, yang kedua itu membasuh muka sampai tumbuhnya rambut, yang ketiga itu membasuh kedua tangan sampai siku-siku, yang keempat mengusap atau menyapu sebagian kepala gitu, yang kelima itu membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki, yang keenam itu tertib. Dan ada juga hal-hal yang membatalkan wudu supaya tidak sah kita sholat itu. Pertama, yang hal-hal yang membatalkan wudu itu yang pertama bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan yang tidak muhrim. Yang kedua itu hilangnya akal. Ya, contohnya mabuk, gila, atau tidur. Kecuali dengan posisi debur, menutup keluar angin atau lubang debur. Yang ketiga itu keluar sesuatu dalam lubang kubul, baik berupa benda padat, cair berupa angin atau kentut gitu. Yang keempat itu menyentuh kemaluan dengan telapak tangan gitu. Terus yang kedua itu ada mandi wajib. Untuk mandi wajib itu disebut juga dengan kurs yang artinya mengalirkan air ke seluruh tubuh dengan niat yang tertentu gitu. Untuk mandi wajib ini adalah menghilangkan hadas besar dengan cara membasuh seluruh anggota tubuh dengan air. Kenapa kita harus mandi wajib? Apa penyebab untuk mandi wajib itu? Yang pertama itu sebabkan itu kita harus mandi wajib itu yang pertama bersih tubuh, baik keluar air mani, sperma maupun tidak gitu. Yang kedua itu keluar air sperma baik dikarenakan bermimpi atau sebab lain, dengan sengaja atau tidak, dengan perbuatan sendiri atau tidak itu. Yang ketiga itu meninggal dunia. Orang yang meninggal dunia, misalnya ada orang yang meninggal dunia, kita harus wajib juga untuk mandikan wajib jenazah itu, yakni bagi orang Islam kecuali jika syahid gitu. Yang keempat itu keluar darah haid menstruasi pada perempuan.
Itu ini khususnya untuk yang perempuan itu. Yang kelima itu keluar darah nifas habis melahirkan. Itu juga itu untuk perempuan itu juga setelah melahirkan perempuan itu wajib untuk mandi wajib itu. Dan ada juga untuk rukun untuk mandi wajib. Rukun untuk mandi wajib ini ada dua. Yang pertama itu niat yakni sengaja menghilangkan hadas besar. Yang kedua itu mengalirkan air ke seluruh badan merata. Untuk mandi wajib ini ada juga untuk mandi sunnah gitu. Untuk mandi sunnah artinya menurut bahasa yaitu al-khas, yang berarti mengalirkan air pada sesuatu tanpa dengan niat gitu. Untuk mandi sunnah ini juga dianjurkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Untuk mandi sunnah itu dianjurkan juga kepada kita umat Islam pada waktunya yang sudah ditentukan. Waktu yang dianjurkan untuk mandi sunnah ini yang pertama itu mandi hari Jumat bagi orang yang akan pergi Jumat gitu. Pertama itu mandi hari Jumat ketika orang melaksanakan pergi sholat Jumat gitu, bagi yang laki-laki gitu. Untuk yang kedua itu mandi yang dilakukan sholat hari raya. Mandi yang dilakukan sholat hari raya itu kita juga wajib umat Islam untuk mandi sunnah itu. Yang contohnya hari raya Idul Fitri dan maupun hari raya Idul Adha. Yang ketiga itu mandi setelah siuman atau pingsan. Misalnya kita pingsan, kita harus kita harus sunnah juga untuk mandi sunnah gitu. Yang keempat itu mandi karena hendak melakukan haji atau umroh. Kita harus bukan harus sih, kita sunnah juga untuk mandi gitu, untuk melakukan haji atau umrah. Yang kelima itu sehabis memandikan jenazah, kita disunahkan juga untuk mandi setelah memandikan jenazah. Keenam itu mandi bagi orang yang baru masuk Islam, itu sunnah juga untuk mandi sunnah itu. Dan yang ketiga yang untuk bersuci dari hadas besar itu yang ada juga bertayamum itu. Tayamum itu artinya menyengaja. Adapun menurut istilah syar'i, tayamum artinya mengambil tanah yang suci untuk digunakan mengusap muka dengan tangan dengan niat untuk menghilangkan hadas karena tidak menempatkan air atau berhalangan menggunakan air gitu. Untuk dalil tentang tayamum ini terdapat juga dari dalam Al-Quran surat Al-Maidah itu. Untuk dalil untuk tayamum. Jadi itu kenapa kita apa penyebab kita untuk bertayamum itu? Yang pertama itu sebab kita bertayamum itu yang pertama sakit dikhawatirkan akan semakin parah atau lamanya sembuhnya jika kena air gitu. Contohnya kita ada luka itu tidak boleh kena air itu diwajibkan untuk bertayamum itu. Yang kedua itu karena dalam perjalanan, misalnya kita dalam perjalanan jauh atau gimananya kalau tidak sempat wudu atau gimananya kita boleh bertayamum itu. Yang ketiga itu tidak ada air padahal sudah diupayakan untuk mendapatkannya. Sudah berusaha kita untuk mendapatkan air, jika tidak ada air itu kita wajib untuk bertayamum itu, untuk melaksanakan sholat kepada Allah. Terus yang keempat itu ada air tetapi jumlahnya tidak mencukupi untuk wudu atau mandi. Misalnya ada air misalnya ada air tetapi kita tidak mencukupi untuk wudu atau mandi, itu diwajibkan juga untuk bertayamum itu. Dan yang kelima itu ada air tetapi suhu airnya sangat dingin sehingga diperkirakan akan membahayakan tubuh kita juga. Akan membahayakan tubuh kita jika kita menggunakan air dingin itu. Yang keenam itu ada air tapi jumlahnya tidak cukup juga gitu. Yang ketujuh itu ada air tapi air itu hanya cukup kebutuhan minum. Misalnya kita ada air itu cuman kebutuhan minum kita itu. Misalnya kita gunakan untuk wudu,
tapi tidak cukup untuk wudhu itu, kita diwajibkan untuk bertayamum juga itu. Dan yang ke-8 itu ada air tetapi tempatnya terlalu jauh untuk mengambil air, kehabiskan sehingga kita akan kehabisan waktu sholat, itu diwajibkan juga untuk bertayamum itu. Yang ke-9 itu ada air tapi menjangkau tempat air itu terhalang, berbahaya sehingga mengancam jiwa kita atau harta kita itu. Baik, yang untuk syarat-syarat tayamum itu, yang pertama ada sebab yang membolehkan untuk menggantikan wudhu itu. Ada sebab yang saya jelaskan tadi gitu. Yang kedua itu sudah masuk waktu sholat. Ketika sudah masuk waktu sholat itu, kalau tidak ada air, sudah berusaha kita untuk mencari airnya itu, kalau tidak ada itu boleh kita bertayamum itu. Yang ketiga itu untuk syaratnya dapat menghilangkan najis yang melekat ke badan gitu. Yang keempat tidak dalam keadaan haid atau nifas bagi yang perempuan, itu yang khusus yang perempuan gitu. Yang kelima itu menggunakan tanah berdebu yang suci. Yang keenam itu sudah diupayakan mencari air tetapi tidak ditemukan, yang sudah dijelaskan saya tadi, yang sebab-sebab kenapa kita tayamum. Dan ada juga rukun tayamum ini, ada juga itu yang rukun tayamum ini, yang pertama itu niat yang menyengaja untuk bertayamum. Yang kedua mengusap muka dengan tanah yang suci, yang tidak ada kotoran-kotoran hewan gitu. Yang ketiga itu mengusap kedua tangan sampai siku dengan tanah tetep dan berurutan gitu, sama dengan wudu itu. Itu. Dan ada juga apa yang bisa membatalkan tayamum. Untuk yang bisa membatalkan tayamum itu, yang pertama itu semua hal yang membatalkan wudu itu juga membatalkan tayamum. Ya sama dengan wudu tapi cara melakukannya yaitu itu yang berbeda. Yang kedua itu mendapatkan air bagi orang yang bertayamum karena tidak ada air, itu membatalkan juga untuk bertayamum. Yang ketiga itu dapat menggunakan air bagi orang yang bertayamum karena berhalangan menggunakan air, itu yang dapat membatalkan tayamum. Baik, untuk itu sedikit taharah yang menurut Nabi Muhammad SAW, itu taharah yang sudah saya jelaskan tadi. Baik, untuk yang sudah saya jelaskan tadi, ada hikmah taharah yang sudah saya jelaskan tadi. Hikmah taharah yang kita lakukan itu dalam kehidupan sehari-hari itu, yang pertama itu bersuci itu merupakan bentuk pengakuan Islam terhadap fitrah manusia kepada Allah. Yang kedua itu menjaga kesehatan kita juga. Gimana cara kita bersuci, gimana kita menjaga kesehatan kita untuk mandi, bersuci dari najis. Itu hikmah untuk bertaharah, menjaga kesehatan kita juga gitu. Yang ketiga itu hikmahnya menjaga kemuliaan dan wibawa kita umat Islam. Dan yang keempat itu menyiapkan diri dengan kondisi yang terbaik, tidak hanya bersih tapi juga suci saat beribadah atau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit penjelasan dari saya tentang gimana cara taharah atau bersuci menurut baginda Nabi Muhammad SAW. Ada juga yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran, dalil atau hadis itu sedikit penjelasan dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya, kepada teman-teman jangan lupa untuk subscribe